Oke guys, teman-teman, kali ini aku akan berbagi cerita yang sangat seru tentang tokoh utama kita, yaitu Tyler. Sebelumnya, Tyler telah melewati berbagai tantangan hebat dalam film sebelumnya. Meskipun ia terluka cukup parah, berkat bantuan rekan-rekannya, dia berhasil selamat dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan yang tepat. Namun nasibnya berubah drastis ketika Tyler jatuh ke dalam koma yang panjang. Oh, sungguh tragedi yang sangat mengejutkan, tetapi jangan khawatir guys. Setelah waktu yang lama berlalu, akhirnya Tyler bangkit dari koma dan kembali menyadari dirinya. Dan pada saat yang mengharukan, dia dijemput oleh sahabat terbaiknya, Negan, dan juga adiknya Ias Kansin. Bersama-sama mereka memutuskan untuk pergi ke negara Georgia, di mana petualangan baru menanti mereka. Di Georgia, mereka bertemu dengan sosok misterius Zarup yang ternyata adalah seorang pemimpin kelompok teroris yang dikenal dengan sebutan Nagashi. Tidak hanya itu, Zarup juga memiliki adik bernama David yang sedang mendekam di penjara karena perbuatannya dulu. Kehidupan masa kecil mereka penuh dengan lika-liku dan tantangan. Mereka terpaksa meninggalkan Georgia karena gejolak perang, tetapi sayangnya perang juga menghantui mereka di tempat tinggal barunya. Hal ini mengubah hidup mereka dari anak-anak biasa menjadi penjahat yang terlihat dalam perdagangan narkoba dan bahkan pembunuhan bayaran. Setelah petualangan di negara Georgia, Tyler dan teman-temannya memutuskan untuk kembali ke negara asal mereka. Di sana mereka tidak tinggal diam, melainkan merekrut banyak anggota baru untuk membentuk pasukan mereka. You're welcome. Dengan semakin banyaknya anggota di bawah komando Zarup, mereka berhasil menguasai negara Georgia, termasuk mengendalikan politik dan bisnis haram dengan cengkeramannya yang semakin kuat. Kali ini kabar yang tidak mengenakan datang untuk Zarup. Adiknya mendapatkan tambahan masa hukuman penjara selama 10 tahun. Tentu saja hal ini membuat Zarup marah dan frustasi. Tanpa ragu dia memutuskan untuk memanggil gubernur kota mereka yang juga merupakan teman dekatnya Zarup. Namun kekesalan semakin bertambah ketika gubernur menyetujui tambahan hukuman untuk adiknya. Padahal posisi gubernur tersebut diperoleh berkat bantuan di Zarup. Tapi betapa mengejutkannya, gubernur menyatakan bahwa David telah membunuh seorang agen Amerika sehingga dia tidak punya pilihan selain menambah hukuman. Perasaan pengkhianatan menyelimuti Zarup dan dengan amanah yang memuncak dia pun melakukan tindakan drastis. Zarup langsung menghabisi gubernur menggunakan garpu kebun yang ada di tangannya dan juga menghabisi seluruh pengawalnya. Sungguh adegan yang mencekapkan dan tak terduga. Setelah perjalanan panjangnya, Tyler dikirim oleh Nick ke sebuah rumah kecil di mana dia dapat menikmati masa pensiunannya dengan tenang. Akhirnya Tyler menjalani kehidupan yang sepi, hidup seorang diri selama berhari-hari tanpa sang istri atau seorang terdekat yang dipenjara. Ternyata bukan hanya David yang dipenjara, tetapi keluarganya juga ikut terjebak di balik jeruji besi tersebut. David sengaja melakukan hal tersebut untuk mengawasi keluarganya yang bisa menjadi target musuh-musuhnya di luaran sana. Namun ketika istri David bernama Keto mengetahui hal ini, dia sangat kesal dengan perilaku David karena anak-anak mereka juga harus menderita di dalam penjara. Meskipun begitu, David tampaknya tak peduli dengan perasaan istrinya dan pertengkaran antara mereka pun tak terelakkan. Beberapa hari kemudian ada pria misterius yang datang menemui Tyler. Mari kita sebut dia sebagai Yanto. Kedatangan Yanto ternyata untuk memberi tugas kepada Tyler dengan bayaran yang sangat tinggi. Ternyata tugas ini berasal dari Mia dan Yanto hanya bertindak sebagai perantara. What if it was your ex-wife, Mia? Ternyata Mia adalah mantan istri dari Tyler dan tugas Tyler ini adalah mengeluarkan Keto, sang istri, bersama kedua anaknya dari penjara. Yang mengejutkannya lagi, Keto adalah adik dari Mia sekaligus adik ipar Tyler. Ini membuat misi Tyler semakin rumit dan emosional tentunya. Yanto juga memberi peringatan kepada Tyler untuk berhati-hati di dalam penjara karena ada dua geng yang sedang berperang di sana. Jika David mengetahui keluarganya berada di bawah perlindungan Tyler, keluarga Tyler akan menjadi target buruan oleh David dan juga Zaro. Sounds fun. Setelah mendapatkan tugas tersebut, Tyler segera menelepon Nick untuk mempersiapkan peralatan yang mereka butuhkan untuk menjalankan misi berbahaya ini. Tak lupa, Tyler juga melatih tubuhnya agar siap menghadapi tantangan besar yang akan segera datang.
tiba saatnya penyelamatan, dengan menyogok penjaga di sana, Tyler berhasil masuk ke dalam penjara secara diam-diam dan mengikuti tanda yang diberikan oleh penjaga. Tidak butuh waktu lama, akhirnya dia menemukan Kato dan mengumpulkan semua orang untuk bersiap-siap kabur. Namun sayang, rencana mereka ketahuan dan seketika keadaan di dalam penjara menjadi kacau balau. Saat mereka hampir berhasil kabur, David tiba-tiba muncul dan menyerang Tyler. Pertarungan sengit pecah antara mereka berdua, namun Tyler tidak gentar menghadapinya dengan keberanian. Akhirnya Tyler berhasil mengalahkan David dalam pertarungan sengit itu dan menghabisinya. Namun sebelum mereka bisa benar-benar keluar, para napi di dalam penjara sudah bersiap menghadapi situasi kacau tersebut. Mau tak mau, Tyler dan Kato harus berjuang bersama melewati halaman penjara yang dalam keadaan sangat rusuh. Mereka berhadapan dengan kawan dan lawan. Tak peduli siapa yang berdiri di depan mereka, semangat untuk bertahan hidup dan melindungi keluarga membuat Tyler dan Kato menghadapi segala rintangan dengan penuh keberanian. Setelah dipukul oleh batu yang mengenai kepalanya, Tyler sempat terkapar. Namun dengan tekad yang kuat, dia bangkit kembali dan berusaha keluar dari penjara. Bersama timnya mereka menghadapi berbagai rintangan yang tidak kunjung berhenti. Namun masalah belum berakhir. Zarub yang telah mengetahui bahwa adiknya tewas mengirim pasukan untuk menangkap Tyler. Tak peduli dengan cara apa, mereka berada dalam ancaman yang nyata. Sayangnya mobil Tyler, mereka terkena serangan bazooka. Beruntung meskipun mengalami luka kecil, semua anggota tim selamat. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju kereta penjemputan untuk segera kabur dari sana. Namun pasukan Zarub tidak menyerah dan terus mengejar mereka. Kali ini mereka bahkan menggunakan helikopter. Tanpa ragu, Tyler menembak jatuh satu helikopter musuh, tetapi helikopter lain berhasil menurunkan pasukan di atas kereta. Beberapa pasukan Zarub mencoba menghentikan kereta dengan mendekati ruang masinis, tetapi Nick dengan cekatan menghabisi pasukan tersebut dengan sangat mudah. Di sisi lain, Tyler dan timnya harus melawan sisa pasukan dari Zarub setelah berhasil mengatasi pasukan tersebut. Namun masalah baru muncul ketika rem kereta tiba-tiba bermasalah, memaksa mereka untuk bersiap-siap menghadapi tabrakan yang berbahaya. Beruntung mereka semua berhasil selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Namun saat akan pergi, Sandro ingin menunggu ayahnya, tetapi ibunya memberitahu bahwa ayahnya telah tewas. Mendengar kabar itu, Sandro sangat marah dan menyalahkan ibunya karena dianggap bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Begitu juga Tyler, yang merasa sedih karena dia telah menghabisi ayah Sandro. Semua orang merasa berduka atas kematian David. Melihat jasad adiknya, Zaro bertekad untuk balas dendam mengikuti pesan ayahnya yang melindungi adiknya hingga akhir hayat. Saat berada di pesawat, Zaro berterima kasih kepada kakak iparnya Tyler karena telah berusaha menyelamatkannya. Namun tanpa sepengetahuannya, Sandro telah mencuri ponsel milik Hias dan menelepon pamannya Zaro. Dalam percakapan telepon yang memanas, Sandro dihasut oleh Jarum yang menyatakan bahwa ibunya adalah penyebab kematian ayahnya. Keadaan semakin rumit dong dengan adanya fitnah yang memanipulasi tersebut. Setelah mendapatkan lokasi dari Zaro bersama pasukannya bersiap-siap dan segera berangkat menuju lokasi Tyler untuk balas dendam. Begitu tiba di hotel, Tyler dan timnya istirahat sejenak dan membuat dokumen yang diperlukan untuk kabur. Mereka juga merawat anak kedua Kato yang sebelumnya terluka agar pulih sepenuhnya. Tiba-tiba Sandro menghampiri Tyler dan menanyakan alasan dibalik kematian ayahnya. Tyler dengan jujur mengungkap bahwa David mencoba menghabisi ibunya dan dia memaksa Sandro menyadari bahwa perilaku ayahnya menyebabkan penderitaan bagi mereka. Namun Sandro tetap mempertahankan kenangan indah tentang ayahnya itu yang tak pernah meninggalkannya. Perkataan Tyler membuat Sandro merasa bingung dan dia pun bungkam. Setelahnya Tyler menghampiri Sandro dan mengakui bahwa dia adalah orang tua yang buruk karena dalam detik-detik terakhir kematian anaknya, dia memilih pergi bertugas daripada menemani Sandro. Tyler juga menyuruh Sandro untuk selalu menjaga ibunya, sama seperti ibunya selalu menjaga dirinya. Ungkapan hati Tyler membuat Sandro merasa bersalah dan menyadari kesalahannya. Dia mengakui bahwa dia telah memberitahu lokasi mereka pada Zaro. I'm sorry. No, it's okay. No. He's coming. Benar saja. Pasukan Zarub sudah tiba di sekitar hotel dan mulai mengepung mereka. Mereka menutup pintu keluar hotel, atap trailer, dan jalan lainnya untuk menghalangi pelarian Tyler dan timnya. Ketika mereka bergegas untuk kabur, sayangnya sudah terlambat.
Pasukan Jarum juga telah tiba dan menyerang mereka semua saat hendak pergi. Saat situasinya semakin genting, Sandro memutuskan untuk kabur ke lokasi Zarup, meninggalkan Tyler dan lainnya dalam bahaya. Sementara itu Tyler berusaha mengejar Sandro, tetapi polisi yang datang tidak dapat berbuat banyak karena pasukan Zarup memiliki persenjataan yang lengkap. Yesi berusaha membujuk Sandro untuk kembali ke ibunya, sementara Zarup juga mencoba membujuk untuk bergabung dengan mereka. Akhirnya Sandro memilih pergi bersama Zarup ketika Hias hendak dihancurkan oleh anak buah Zarup. Untungnya dia berhasil selamat dan kabur dari situ. Setelah keluar dari parkiran, Tyler bersama Nick terpojok oleh pasukan Zarup yang tersebar di mana-mana. Mereka berdua terpaksa kembali masuk ke dalam hotel untuk menuju ke atap. Di sana mereka menyadari bahwa ada pasukan Zarup di atas yang berniat menghabisi Nick dan Yesi. Sementara Tyler berusaha menghabisi sisa pasukan yang menghalanginya. Nick pingsan tiba-tiba dan hampir terjatuh. Tanpa ragu Tyler menyelamatkan Nick dan menghindari jatuh dari gedung yang sangat tinggi tersebut. Namun mereka belum sempat menyelamatkan diri, seketika Zarup tiba-tiba muncul dan hendak menghabisi mereka berdua. Untungnya, Nick bangun dari pingsannya tepat waktu dan menembak kaca di atas yang hampir membuat Zarup jatuh. Tyler kemudian dengan cekatan melempar Nick dan menyuruhnya menyelamatkan Keto, sementara dia sendiri akan menghadapi Zarup. Mereka berdua berjuang atas gedung yang tinggi ketika tiba-tiba situasi semakin sulit, namun Tyler tetap tegar berusaha menahan Zarup. Di sisi lain, Nick berhasil menghabisi anak buah Zarup yang hendak menghabisi Keto. Namun saat mereka hendak kabur, Yesi tertembak oleh Zarup. Meskipun mereka berhasil kabur, Yesi mengalami luka yang parah dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Kehilangan Yesi sangat mengguncangkan hati Nick. Zarup yang gagal dalam balas dendamnya memilih untuk kembali ke markas bersama Zamru dan mempersiapkan rencana lainnya. Sementara itu, Tyler dan timnya telah sampai di rumah Tyler. Nick membersihkan jasad adiknya sementara Keto dan anak-anaknya beristirahat. Tak lama kemudian, Mia datang. Dia adalah orangnya. Mia datang ke sana untuk melihat keadaan adiknya. Tyler berbincang dengan Mia dan meminta maaf karena detik-detik terakhir anaknya Tyler malah pergi meninggalkannya. Tyler merasa sangat bersalah karena anaknya tewas dan berpikir ayahnya sudah meninggalkannya di markas. Si paman Zarup menasehati Zarup agar menghentikan balas dendamnya karena itu akan sia-sia. Namun paman Zarup terus menyebut-nyebut tentang adik dan ayahnya, menyulut kemarahan Zarup. Tanpa ragu Zarup menghabisi pamannya sendiri. Kini Zarup semakin kesal dan ingin mengakhiri semuanya. Zarup pun menelepon Tyler untuk mengajaknya ketemu esok hari. Tyler setuju dan berniat mengakhiri segalanya. Namun alih-alih menunggu esok hari, Tyler memutuskan untuk pergi malam itu juga, untuk memberi serangan kejutan dengan melacak lokasi Garut. Maksudnya Zarup. Tyler segera pergi sendirian tanpa Nick. Meskipun Nick berusaha memaksanya untuk membantu, Tyler yang baru tiba langsung mencari pabrik marka Zaro yang ketakutan dan berhasil kabur bersama Sandro. Tentu saja Tyler tidak tinggal diam dan akhirnya berhasil menemukan si Zaro. Namun ketika Tyler menemukan Sandro, dia terkejut mengetahui bahwa Sandro telah dipasangi bom oleh Zarup. Tyler merasa tak bisa apa-apa dan pasrah saat melihat situasi tersebut. Zarup menyuruh Sandro untuk mengambil pistol Tyler dan segera menembakkannya ke kepala Tyler. Tetapi karena Sandro tidak pernah membunuh seseorang, dia takut dan enggan menembak Tyler. Zarup merasa kecewa dan hendak menembak Tyler sendiri. Namun tiba-tiba Nick datang dan mengepung Zarup. Sayangnya Nick tak bisa berbuat apa-apa dan harus pasrah saat Zarup berhasil kabur. Nick mencoba menghadapi Zarup dalam adu armor, tetapi sayangnya Nick tertembak. Pertarungan terakhir antara Tyler dan Zarup pun berlangsung sangat sengit. Keduanya berusaha untuk membunuh satu sama lain dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Akhirnya Tyler berhasil menghabisi si Zarup mengakhiri dendamnya. Setelah Nick tertembak dan tertangkap oleh polisi, kondisinya mulai membaik. Polisi datang belakangan seperti biasa dan Nick akhirnya ditahan. Sementara itu Tyler juga tertangkap dan dipenjara di tempat yang berbeda dengan Nick. Namun tiba-tiba Tyler dibawa keluar dari penjara oleh seseorang yang tak terduga, yaitu Yanto. Yanto adalah dalang di balik semua ini. Dia menawarkan bantuan agar Tyler bebas dengan syarat Tyler harus melakukan pekerjaan sekali lagi untuknya. Tentu saja Tyler bersedia jika Nick juga dibebaskan. Yanto setuju dengan syarat tersebut dan Nick pun dibebaskan. Mereka berdua akhirnya bekerja sama untuk satu tugas terakhir dari Yanto.
Namun tugas tersebut merupakan tugas terakhir bagi si Tyler. Setelah menyelesaikan tugas dari Yanto, Tyler dan Nick akhirnya bebas dan bisa kembali ke kehidupan mereka yang sebenarnya. Mereka berhasil menyelesaikan misi dengan cemerlang dan akhirnya mendapatkan kebebasan yang mereka idam-idamkan.